Oke, Mas. Nah, terus ini kan aku juga sempat dana darurat itu penting. Nah, kalau pemilik gaji UMR nih, perlukah ada dana darurat gitu, Mas? Ya, sebenarnya begini ya, dana darurat ini sebenarnya berlaku untuk semua golongan. Tidak hanya yang UMK, UMR, bahkan yang sudah berkecukupan pun itu juga tetap harus menyediakan dana darurat. Karena sesuai dengan namanya darurat, maka ketika kedaruratan terjadi ataupun timbul, inilah yang bisa kemudian membantu. Karena apa? Tanpa adanya dana darurat, aset-aset kita yang bersifatnya mungkin nggak liquid, seperti mungkin kendaraan, properti, rumah, atau bahkan yang lainnya ya, itu harus misalnya kita relakan untuk kita jual di bawah harga demi untuk melikuidasi untuk kebutuhan dana-dana yang harusnya didanai oleh dana darurat tadi begitu ya. Nah, ini makanya kalau kita sebut bahkan UMK ataupun UMKR yang misalnya bergaji seperti ini, karyawan itu justru harus lebih melapisi dirinya dengan dana darurat ini sebagai sebagai jaring pengaman. Kemudian misalnya pertanyaan kita ya, kenapa dana darurat ini penting? Karena kita tidak tahu mengenai keamanan income dan juga keamanan bekerja. Seseorang yang mungkin misalnya ada risiko kehidupan, mohon maaf nih, misalnya terkena COVID, kemudian pencari nafkah ini dipanggil oleh Tuhan ya. Nah, maka ada keamanan income yang hilang ataupun istilahnya terputusnya income dari sebuah keluarga. Nah, maka di sini dana darurat setidak-tidaknya bisa untuk mendanai tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya karena pandemi, kemudian dia di PHK, maka terjadi yang namanya ketidakamanan pekerjaan atau income insecurity ya. Nah, ini ketika terjadi ketidakamanan pekerjaan, otomatis income-nya juga terputus ya, walaupun dia masih misalnya hidup. Nah, ini juga dana darurat maka kita tetap butuhkan ya. Maka di sini yang namanya dana darurat sebenarnya siapapun dan kapanpun itu tetap harus ada. Kemudian kalau dari hitungannya misalnya berapa besar sih dana darurat, idealnya ketika kondisi normal itu 3 sampai 6 bulan dari total biaya pengeluaran keluarga. Sebagai contoh misalnya, pengeluaran keluarga ataupun karena kalau tadi fresh graduate masih single ya, misalnya bisa pengeluaran bulanannya itu 1 juta, maka kalau kita harus punya dana darurat itu 3 sampai 6 bulan, berarti 3 sampai 6 juta yang harus kita sisihkan ya. Dan ini nggak boleh kita otak-atik ya. Karena apa? Kalau terjadi hal-hal tadi misalnya yang sudah disebutkan 2 hal tadi, ketidakamanan income dan ketidakamanan pekerjaan ya, maka hal ini bisa kemudian digunakan ya. Kemudian kalau di dalam COVID ini misalnya kita ada yang tanya juga kemarin, kalau misalnya pakai yang 3 sampai 6 bulan, itu mungkin ketika kondisi normal bisa, namun ketika COVID bagaimana? Ini sudah 1,5 tahun. Nah, maka kalau untuk yang COVID, memang kita akan sarankan jauh-jauh hari ataupun lebih besar porsi yang harus kita sisihkan untuk dana darurat ini ya. Karena apa? Kita belum tahu sampai kapan. Tadinya mungkin government ataupun dunia bilang 1 tahun selesai, ternyata sekarang sudah 1,5 tahun nggak selesai. Nanti kita perkirakan 2 tahun mungkin bisa jadi selesai atau tidak, harapan kita iya ya misalnya. Nah, namun ya paling aman sih sebanyak-banyaknya cash ketika terjadi resesi, ketika terjadi pandemi, maka dana darurat ini bisa menyelamatkan banyak hal. Begitu Ren kurang lebihnya tentang Oke, dana Mas. darurat bagi UMK atau MR. Tapi pasti Tribuners pada penasaran juga bagaimana sih cara ngumpulin dana darurat ini? Dari alokasi yang mana nih? Dari utama kah, sekunder kah, atau tersier kah? Nanti dialokasi di mana, Mas? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang kalau orang yang berpikir langsung tentang dana darurat dan kemudian mereka tahu hitungannya ternyata nggak kecil lagi tadi ya, misalnya kalau gaji UMK, contoh aja karena gini Tribuners dan juga Rena, kita bisa lihat bahwa gaji UMK atau UMR ini setiap daerah beda. Let's say misalnya di Jawa Barat dan atau Jakarta itu sudah 4,6, 4,7 something ya juta per bulan. Tapi kita misalnya bandingkan dengan yang ada di Jawa Tengah ataupun Jogja ya, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu sekitar 1,7 ya, 1,71 sampai dengan 1,79 di Jawa Tengah. Nah, otomatis kan berbeda karena terjadinya living cost ya, ataupun biaya hidup yang berbeda. Nah, ini maka yang perlu kita lakukan dalam mengumpulkan dana darurat, karena nggak bisa kemudian suddenly, tiba-tiba langsung ada begitu ya. Nah, ini maka dana darurat pun perlu kita rencanakan, perlu kita siapkan, dan perlu kita cicil biasanya. Bagaimana cara mencicil dana darurat? Porsi dari yang setiap bulan tadi kita misal mendapatkan income,
maka sisihkan sekitar 5 sampai dengan 10% untuk dana darurat. Karena apa? Untuk misalnya satu kali dana darurat yang misalnya 1 bulan aja, berarti kalau pakai 10%, dia butuh 10 bulan. Nah, makanya memang jauh-jauh hari kita harus menyiapkan dana darurat ini supaya apa? Ketika saatnya tiba, sebenarnya dana darurat itu sudah ada ya, bukan kemudian baru dicari ya. Nah, semakin gede porsinya akan semakin bagus, namun tanpa mengabaikan yang namanya rasio ataupun perhitungan taraf kesehatan keuangan. Karena pengecekan kesehatan itu tidak hanya untuk badan saja ya, tapi kesehatan keuangan kita juga ada. Ada rasio membayar hutang, ada rasio berinvestasi minimal, ada rasio untuk pengeluaran bulanan begitu ya Ren. Nah, ini makanya bagaimana kita bisa mencicil secara real tentang dana darurat tadi. Begitu Ren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,